Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Kendari, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini, semester 2 dari kelompok 2. Video ini dibuat untuk menyelesaikan tugas mata kuliah Teori Belajar dan Pembelajaran di RA dengan dosen pengampu Bapak Lahewi SPDI MPD. Kami dari kelompok 2 terdiri dari 4 orang anggota kelompok yang masing-masing bekerja sama dalam menyelesaikan tugas dengan judul tugas Teori Belajar Konstruktivistik. Sebelum kami masuk ke pembahasan lebih lanjut, izinkanlah kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, saya sendiri atas nama Novita Herawati dengan NIM 20220101050007. Selanjutnya ada Umi Asia dengan NIM 20220110105008. Lalu yang berikutnya ada Siti Ainun Menawaroh dengan NIM 20220110105009. Dan yang terakhir ada Larasati dengan NIM 20220110105019. Baiklah, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi dengan judul Teori Belajar Konstruktivistik. Teori belajar konstruktivistik. Secara etimologi, konstruktivistik yaitu konstruktif yang artinya membangun. Sedangkan dalam kamus ilmiah berarti kehidupan, merancang, dan membangun. Dan konstruktif juga menurut psikologi dapat dipakai untuk pemikiran yang menghasilkan pemikiran baru. Dalam konteks filsafat pendidikan, konstruktivistik adalah suatu upaya dalam membangun tata susunan hidup yang modern. Teori belajar konstruktivistik adalah sebuah teori yang memberikan kebebasan terhadap manusia yang ingin belajar atau mencari kebutuhannya dengan kemampuan menemukan keinginan atau kebutuhannya tersebut dengan bantuan orang lain. Konstruktivistik memahami hakikat belajar sebagai kegiatan manusia membangun atau menciptakan pengetahuan dengan cara mencoba memberi makna pada pengetahuan sesuai pengalamannya. Dalam proses belajar dan pembelajaran, anak harus terlibat aktif di dalamnya, dan guru sebagai fasilitator yang memberi kesempatan kepada siswa untuk menemukan dan mengaplikasikan idenya sendiri. Definisi konstruktivistik. Konstruktivistik merupakan salah satu filsafat pengetahuan yang menekankan bahwa pengetahuan adalah buatan kita sendiri. Pengetahuan bukan tiruan dari realitas, bukan juga gambaran dunia. Pengetahuan merupakan hasil dari konstruksi kognitif melalui kegiatan individu dengan membuat struktur, kategori, konsep, dan skema yang perlu untuk membentuk pengetahuan tersebut. Hal terpenting dalam pembelajaran konstruktivistik yakni dalam proses pembelajaran, siswalah yang harus mendapatkan penekanan. Mereka yang harus mengembangkan pengetahuan mereka, bukannya guru atau orang lain. Tokoh-tokoh dalam teori belajar konstruktivistik. Pertama, Jean Piaget. Teori belajar konstruktivistik yang dikembangkan oleh Piaget dikenal dengan nama konstruktivistik kognitif atau pribadi konstruktivistik. Menurut Piaget, manusia memiliki struktur pengetahuan dalam otaknya, seperti sebuah kotak yang masing-masing mempunyai makna yang berbeda-beda. Pengalaman yang sama bagi seorang akan dimaknai berbeda oleh masing-masing individu dan disimpan dalam kotak yang berbeda juga. Setiap pengalaman baru akan dihubungkan dengan struktur pengetahuan dalam otak manusia. Menurut Piaget, struktur kognitif yang dimiliki seseorang itu karena dua proses. Proses pertama adalah asimilasi dan proses kedua adalah akomodasi. Asimilasi sendiri adalah proses mendapatkan informasi dan pengalaman baru yang langsung menyatu dengan struktur mental yang sudah dimiliki seseorang. Sedangkan akomodasi adalah proses
pensuturan kembali struktur mental akibat adanya informasi dan pengalaman baru. Jadi, menurut Piaget, belajar itu tidak hanya menerima informasi dan pengalaman baru, tetapi juga pensuturan kembali informasi dan pengalaman baru. 2. Vygotsky. Teori belajar Vygotsky yaitu menekankan pada sosiokultural dan pembelajaran dipengaruhi oleh lingkungan sosial di sekitarnya. Vygotsky sangat menekankan pentingnya peranan interaksi sosial bagi perkembangan belajar seseorang. Ia percaya bahwa belajar dimulai ketika seorang anak dalam perkembangan zona proksimal. Zona proksimal ini adalah suatu tingkat yang dicapai seorang anak ketika ia melakukan perilaku sosial. Zona ini juga diartikan sebagai seorang anak yang tidak dapat melakukan sesuatu sendiri, tetapi memerlukan bantuan dari orang dewasa. Perkembangan zona ini tergantung pada intensifnya interaksi antara seseorang dengan lingkungan sosialnya. Pemikiran teori belajar konstruktivistik. Pertama, pemikiran Jean Piaget mengenai teori konstruktivistik menegaskan bahwa teori ini adalah proses belajar menemukan diri, yakni fase di mana semua manusia akan mengalami sebab akan adanya berbaur dengan lingkungan sekitar. Dan Piaget juga menjelaskan bahwa setiap insan manusia belajar melalui pengalaman. Piaget juga berpendapat bahwa teori konstruktivistik berpengaruh pada pembelajaran anak. Jika sekolah menerapkan konstruktivistik dalam proses belajar mengajar, maka anak akan menirukan secara optimal dengan arahan dari pendidik. Kedua, pemikiran Vygotsky mengenai teori konstruktivistik yang menegaskan bahwa pembelajaran konstruktivistik meyakini hasil berbaur masyarakat ataupun kemampuan sosialnya akan mengembangkan perkembangan kognitifnya. Vygotsky juga mengemukakan mengenai konstruktivistik anak dengan lingkungan sekitar anak. Peran pendidik di sekolah agar menumbuhkan rasa percaya diri dan peran orang tua untuk mengajak anak dalam kegiatan apapun untuk menumbuhkan rasa berbaur dengan sekitar. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.